Ya. Oke, kita ke AHY. Iya. Selamat malam. Selamat malam, AHY. AHY, selamat malam. Malam. Bisa dengar? AHY. Ya, Selamat malam, Pak. Ya, malam. Halo. Halo. Ya, Bapak bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Ya. Bisa, Muslim Pak. Kristen, Pak? Muslim Kristen? Saya dari Muslim, Pak. Oke. Silakan, Pak. Apa yang mau ditanyakan? Enggak, saya mau Muslim, siap halo. ditanya Al-Quran belum? Enggak, saya mau nih, menanggapi Pak Beni tadi ya. Oh, ya udah. Nanti saya tanya ya. Nanti saya tanya. Ya, tapi saya mau menanggapi itu aja. Pak Beni Iya. yang tadi itu. Silakan anggapi, Ya, nanti saya komentari. menurut saya kalau Muslim ditanya kalau nggak bisa jawab itu saya kira enggak ya. Itu Muslim yang ya kasarannya abangan gitu ya, yang kurang tentang ilmu agama Islam. Iya. Cuman kalau yang ditanya itu yang Muslim memang benar-benar Muslim, saya kira pasti bisa menjawab. Iya. Oke. Itu aja. Iya, tadi katanya kan begitu. Isa terkemuka di dunia dan di akhirat memang betul, tapi kan pemahamannya tidak seperti itu gitu loh. Dan tertera di Al-Quran seperti itu dong, terus kita mengira itu Tuhan, itu enggak. Itu tetap utusan. Nanti Isa di akhirat nanti dipertanggungjawabkan sama Allah, nanti ditanya. Di Al-Quran kan ada itu. Apakah kamu mengaku Tuhan? Isa bilangnya enggak pernah mengaku Tuhan. Itu nanti ditanya sama di akhirat nanti, pertanggungjawabkan. Jadi semua apa yang manusia dilakukan di bumi ini, di dunia ini, nanti akan dipertanggungjawabkan sama Allah nanti. Pasti. Oke. Iya, baik Muslim dan agama lain, itu pasti. Oh gitu. Iya. Oke, itu aja Pak. Iya, saya mau nanya Bapak nih. Mau nanya Bapak nih. Sekarang menurut Pak AHY, orang yang berasal dari Allah kembalinya kepada Allah itu siapa? Terkemuka di dunia dan akhirat menurut Anda siapa namanya? Ya memang Nabi Isa, tapi kan itu bukan Tuhan. Kami dari Muslim sepakat semua di dunia ini mengatakan Isa itu tidak Tuhan. Itu hanya utusan. Oke, nggak apa-apa. Tapi ayatnya di mana itu? Orang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Ya ada, tapi cuma lupa saya. Nah, Bapak katanya tadi kalau Muslim yang benar itu pasti bisa jawab. Nah, iya. Anda kan Islam yang benar, kenapa Anda juga? Tapi kan saya kan harus buka buku dulu. Oh, coba buka. Itu. Minimal ada ayatnya surat apa, ayat berapa? Silakan buka dulu, silakan. Ya nanti ini kan di jalan Pak. Ini dari teman ini. Di jalan, ya udah. Iya. Jadi perkataannya mau diakhiri dulu sampai di sini dulu. Iya nanti kalau lain waktu lah nanti bisa buka-buka dulu soalnya catatannya ada catatannya ada kok. Nah itu satu pertanyaan tadi catat ya. Pertanyaan saya tadi catat dulu ya. Ayatnya di mana? Tinggal menunjukkan ayatnya doang ya. Oke. Ini saya garis bawahi ya. Semua apapun yang dilakukan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya baik Muslim sama yang lain, agama lain itu pasti dipertanggungjawabkan di dunia. Ayatnya di akhirat, nanti itu ayat itu juga tampilkan ya, 2 ayatnya. Nanti ke depan kalau masuk lagi itu tampilkan 2 ayat itu ya. Yang supaya orang yang dengar tahu ya. Oke. Yang mana Pak? Yang tadi, yang ayat yang orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah terkemuka dunia akhirat itu ayatnya tampilkan. Terus yang barusan dikatakan, yang barusan Anda katakan bahwa nanti semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Tunjukkan ayatnya di mana.
Jadi yang pendengar itu yang mendengar ini sekarang bisa dapat ilmu nanti ke depannya. Ini jadi harapan loh, dari hutang loh. Iya. Nanti ditagih ya. Seperti Pak KC, saya juga ragu tentang keislaman Anda itu, kalau memang Anda Islam, tapi saya kira kok ya saya udah, ragu. kalau Anda sendiri ragu nggak apa-apa, tapi banyak yang yakin kok. Kalau memang benar-benar Islam, nggak seperti itu. Kenapa? Anda baca Al-Quran aja pletot-pletot, ada yang salah kok. Karena orang diselamatkan itu bukan karena bacaannya fasih seperti orang Arab. Karena saya orang Indonesia, begitu. Loh, kalau baca Al-Quran harus pakem itu Pak, enggak boleh itu. Salah aja tapi Anda yang pakem, Anda sendiri yang pakem bahasa Arab. Panjang pendeknya benar menurut Anda, tapi Anda tidak dijamin masuk surga, untuk apa? Lah itu kan urusan Allah. Nah, itu dia. Itu kan urusan Allah. Muslim itu berserah, Pak. Muslim itu berserah diri. Jadi tidak mengharapkan. Emangnya jadi Muslim itu mudah, Pak? Lebih enak murtad. Enak murtad. Saya akui. Buat PR aja ya. 2 ayat itu untuk PR ya ke depan. Ya. Kalau di dunia enak di murtad, Pak. Oh gitu. Gitu, Pak. Iya. Benar. Di Islam itu 1 hari sholat 5 kali. Iya kan? Iya. Lah di Kristen kan 1 minggu 1 kali itu, kalau ndak sibuk. Kalau sibuk ya ndak pernah ibadah malah, ya kan? Oke. Ya udah, kalau masih mau ngomong, saya mau tanya tentang sholat. Mau nggak ditanya tentang sholat? Ya kalau ditanya tentang sholat boleh, tapi kan cuman kalau di ayat-ayatnya saya ndak berani gegabah, Pak. Soalnya itu fatal nanti kalau. Oke, nggak tampil ya, nggak tampil ayat nggak masalah. Yang penting saya mau tanya kepada Anda, itu sholat itu apakah sholat 5 waktu itu benar-benar menyembah Allah, caranya begitu atau bagaimana itu? Ya memang anjurannya dari Nabi Muhammad begitu. Oh, tapi ada hadis yang mengatakan sholat 5 waktu itu cuma tiang agama, gimana itu? Loh, itu gini Pak, itu kan seperti pepatah Pak. Kalau ada orang Islam kok tidak pernah sholat, yaitu itu akan meruntuhkan agamanya Islam itu sendiri. Oh iya benar. Berarti paham hadis itu ya? Iya. Terus sholat yang benar di hadapan Allah yang mana? Ya seperti dianjurkan di Nabi Muhammad itulah. Iya, itu kan sholat tiang agama. Yang dianjurkan oleh Muhammad itu tiang agama, bukan menyembah Allah. Nah ya, sholat yang benar di hadapan Allah yang seperti apa begitu? Maksudnya gimana sih, aku malah bingung. Bingung ya? Memang menyembah Allah. Selamat. Anda sudah bingung karena Anda belum sadar. Memang menyembah Allah, ya itu memang menyembah Allah. Gantian yang lain dulu lah ya. Malah, mungkin ada lagi Muslim lagi. Istilah tiang agama kok dibawa-bawa itu gimana sih? PR berat nih ya. Ini PR Pak berat. Kasih itu dangkal masalah Islam ternyata. Ya nggak apa-apa, ya dangkal menurut Dulu Anda. Dulu tidak pernah sholat ya Pak? Dulu tidak pernah sholat ya? Sampai saat ini saya masih sholat. Cuman Anda kan tidak tahu sholat saya, begitu. Tidak percaya saya. Sholat yang benar itu adalah sholat yang dilakukan Nabi Daud. Bagaimana? Ya, tapi kan itu zaman Nabi Daud. Tapi enggak, sholat yang dicintai Allah itu sholatnya Nabi Daud. Setelah Nabi Muhammad, tahu nggak ya memang saya umatnya Nabi Muhammad, jadi mengikuti Muhammad. Iya, tapi di Al-Quran mengikuti Daud. Di hadis tidak ada ayatnya sholat yang dicintai Allah ada sholatnya Muhammad, tidak ada. Muhammad itu nggak pernah sholat. Lah, kalau nggak pernah sholat gimana sih? Nggak ada. Tetap sholat lah. Sholat. Nah, yang rajin sholat itu Isa. Muhammad nggak ada sholat Muhammad. Yang ada sholat Isa, bener kan? Ternyata betul. Islamnya dangkal. Islamnya dangkal, Pak Kaci itu. Islamnya Pak Kaji itu dangkal. Muhammad tidak ada sholat Muhammad, yang ada sholat Isa subuh. Nah kan, yang suka sholat itu gini, Isa, Pak. subuh dan duhur. Ternyata memang benar Pak Kaci itu. Nah itu benar kan? Islamnya. Islamnya itu loh Pak. Ambil Islamnya sepedanya. Itu, Pak. 100% Islamnya itu loh, maksudnya Islamnya Pak Kaci itu loh dangkal sekali. Islamnya sempurna Muhammad Kace. Sadat dilakukan dulu, sholat dilakukan, zakat dilakukan, puasa dilakukan, haji sudah.
Jadi udah sempurna saya semuanya. Nggak percaya. Nah, percaya, sekarang ibarat begini, Anda sekolah SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sudah kelas 6 masa balik lagi ke kelas 2 kan aneh. Sholat itu nomor 2. Ya Pak Kaci itu yang aneh. Sholat itu nomor 2. Jadi jangan dibulak-balik. Halo, selamat malam. Pak Haye. Iya Pak. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat malam semuanya. Pak Haye. Iya Pak. Saya senang sekali ketika Pak Haye bilang Pak Kace itu Islamnya nggak dalam gitu. Saya senang sekali ketika Bapak ngomong seperti itu. Tapi saya jadi penasaran Pak, Islam yang dalam itu seperti apa ya Pak? Ya yang mengikuti Nabi Muhammad itu ajarannya yang tidak menyimpang. Yang tidak menyimpang. Kemudian setelah Bapak ngikutin itu, Bapak punya jaminan keselamatan nggak Pak? Kalau jaminan keselamatan itu memang iyalah. Semua Muslim ya begitu. Tapi kan kalau ditanya, Bapak nggak jawab. Setelah Bapak ngikutin semuanya itu, Bapak punya jaminan keselamatan nggak Pak? Iyalah. Jadi kalau mati masuk surga gitu? Ya enggak langsung gitu. Semua kan tadi gitu. Saya sudah bilang. Jadi Bapak punya jaminan itu ada sebentar. Tadi kan saya sudah bilang. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita ada dosa ya tetap ke neraka dulu. Bapak boleh lihat Pak Al-Baqarah Pak? Saya tidak sedang di rumah ya. Di rumah teman ini soalnya. Bapak saya bacakan Al-Baqarah Pak? Ya silahkan. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 81 kalau nggak salah. Oh iya. Saya jadi ingat ya. Jadi mulai ingat Quran saya. Biasa. Al-Baqarah 81. Iya. Pak Kace, supaya Pak Kace ketahuan benar atau enggak ini Islamnya, boleh bacakan Pak. Buat saya Pak, saya nggak tahu bahasa Arab Pak. Oh gitu. Iya. Terima kasih ya Pak. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Dipanjang-panjangin. Bala man kasabang sayyi'atan wa akhatat bihi khati'atun fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Artinya, bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kace. Iya. Apa tanggapan Pak Haye dengan ayat itu Pak? Kalau Bapak nggak punya jaminan keselamatan, berarti Bapak hidup dalam keberdosaan, gitu ya Pak? Ya, setiap Muslim intinya ya, itu tetap ada jaminan keselamatan. Cuman nanti di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya kan? Ayatnya ada Pak? Ayat Al-Qurannya kan saya sudah bilang Pak. Ada ayatnya kan saya enggak tahu, soalnya saya lagi di luar. Kalau Bapak nggak tahu, bagaimana mungkin Bapak bisa ngomong seperti itu, Pak? Ya pokoknya ada lah. Di mana? Setiap Muslim itu ada keselamatan. Jangan pokoknya udah repot kalau udah pokoknya. Tadi Bapak bilang Pak Kace nggak benar Islamnya. Bapak sendiri nggak hafal Quran. Bagaimana sih Pak Bapak menghakimi orang? Kalau saya nggak berani asal comot ayat kan nggak berani. Soalnya kan saya sedang di luar. Bukan kan Pak, bilang gitu. Bukankah Bapak disuruh menghafal Quran, Pak? Hafal Quran itu yang ayat pendek, enggak yang panjang-panjang enggak hafal. Kecuali kalau orang yang hafid itu semua hafal. Saya kan bukan hafid. Berarti kalah sama Muhammad Kace hafid Qurannya ya? Kalah ya. Ngaco. Katanya bukan, ngaco. Pak Haye tadi kan bilang Pak Kace itu nggak dalam Islamnya, makanya murtad gitu kan.
Nah, Bapak saya tanya, Bapak hafal nggak isi Quran yang menjadi dasar jaminan keselamatan buat Bapak? Bapak nggak punya dasar, kan seperti itu, ya toh? Saya tanya tidak ada, Bapak nggak berani ngomong. Pokoknya gini Pak, intinya ya Pak ya, saya nggak hafal memang kalau paling tidak sebutkan lah Pak, kira-kira seperti ini bunyinya gitu loh, biar saya bantu cari. Jawab aja Pak. Gini kalau loh, disuruh Pak. Untuk dalil saya nggak hafal Pak. Saya mau kesaksian Pak. Sekitar 25 tahun lalu Pak, saya berdiskusi dengan seorang ustadz di Bandung. Dan ketika dia tahu saya sekolah di sekolah Kristen, dia yakinkan saya, dia begitu semangat mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Tapi Pak AHY tahu nggak? Berkali-kali dia bicara Alkitab dipalsukan. Dia tidak bisa membuktikan yang asli. Tidak bisa memberi yang asli. Dia bilang ini udah dipalsukan. Saya tanya yang asli mana Pak? Nggak ada. Kok kalau gitu yang palsukan siapa? Nggak tahu. Yang asli kan yang tahu kan cuma Isa saja. Lah, nanti dulu Pak. Dengar dulu Pak. Saya bukan itu intinya. Kemudian dia yakinkan saya lah pokoknya. Kemudian saya tanya, karena saya berpikir tujuan agama kan mencari keselamatan, betul ya Pak? Manusia membuat agama itu untuk mencari keselamatan, kan begitu Pak AHY? Betul ya? Iya. Hanya satu pertanyaan saya dan saya katakan waktu itu. Saya punya satu pertanyaan hari ini. Jika Anda menjawab dan memuaskan saya akan ucapkan 2 kalimat syahadat. Pertanyaan saya tahu nggak apa Pak? Apakah di dalam Islam ada jaminan keselamatan? Yang semula dia berapi-api, tiba-tiba dia diam, dan beberapa menit kemudian dia bilang apa? Nggak ada. Semuanya insya Allah. Itu Pak jawabannya. Ustadz loh Pak. Nah kemudian ya memang insya Allah yang memang kemudian Pak bilangnya insya Allah, tapi semua itu asal Islam. Tahu nggak Pak? Asal Islam mengakui Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu utusan, pasti surga nanti. Cuman ada cumannya. Jaminannya Pak? Harusnya ada dong Pak. Harusnya ada dong. Supaya Bapak jelas gitu loh Pak. Tiap hari Bapak kan mengucapkan Al-Fatihah Pak. Yang kan nggak segampang di Kristen. Kalau di Kristen kan asal percaya Yesus kan pasti surga. Nggak seperti Tuhan, itu. Karena Tuhan memberikan jaminan. Gini Pak, semua berdebat itu di sini itu percuma. Karena itu keyakinan, berdebat, Pak. Ya kan? Bukan berdebat. Karena kemudian Pak, ternyata bukan hanya Ustadz yang saya jumpa 25 tahun lalu yang bicara begitu. Termasuk Sanihu Munir pun ketika dia berdiskusi, dan itu ada rekamannya di YouTube. Ketika dia berdiskusi dengan pendeta Alfred Soru dan pendeta Budi Asali. Pertanyaan mereka, ada nggak keselamatan dalam Islam? Bapak tahu nggak jawaban Sanihu Munir apa? Nggak ada. Padahal moderatornya Pak, tahu nggak Pak? Moderatornya itu seorang Islam loh Pak. Dia bilang gini, seorang Islam itu hakul yakin mati masuk surga. Karena sudah dijamin. Kalau dia ngaku Islam tapi nggak percaya, goblok namanya itu. Moderatornya ngomong kayak gitu loh Pak. Serius Pak, saya ketawa nonton itu. Tiba-tiba ketika moderatornya nanya Sanihu Munir, ada nggak Pak? Hakul yakin kan? Hakul yakin kan? Sanihu Munir dengan malu-malu kucing dia bilang apa? Nggak ada. Seperti itu Pak. Bapak lebih dalam, ilmu Bapak lebih dalam nggak Pak dari Sanihu Munir tentang Quran? Ya enggak lah. Oke, kalau Sanihu Munir saja berkata tidak ada, bagaimana Bapak bisa berkata ada? Dia kan sangat ya, intinya pokoknya yang menyembah Allah dan utusan Muhammad sebagai utusan itu surga. Ayatnya mana Pak? Ya ayatnya ya enggak tahu, soalnya saya di luar. Jadi kalau Bapak di rumah Bapak tahu gitu? Ya nanti tak buka catatannya. Ada catatannya. Bapak punya catatannya waktu itu? Iyalah, pasti kalau ada pengajian. Tapi Bapak nggak ingat sedikit pun yang Bapak catat Pak? Ada catatannya ada, cuman saya enggak mengingat. Sedikit pun Bapak nggak ingat catatannya Pak? Kalau saya pengajian itu saya catat. Iya, saya tanya sedikit pun Bapak nggak ingat catatannya? Ya enggak ingat. Kok Bapak bisa bilang Pak Aceh nggak dalam Islamnya Pak? Ya, kalau memang Bapak ingat dong Islam? Apa? Berarti Bapak ingat dong ajaran Islam, sehingga Bapak berani bilang Pak Aceh nggak dalam Islamnya? Ya, cuman gini loh, setiap statement Pak KC itu jauh pokoknya. Berarti jauh, Bapak tahu dong. Yang saya tahu. Berarti Bapak tahu yang benarnya dong. Statement Pak KC itu susah dibantah gitu ya.
Berarti iya, Nah, berarti Bapak tahu dong seperti yang benarnya. kitab kuning itu kan lucu itu pemahamannya. Yang lucu itu si Cepot, Astra Jingga itu lucu. Jadi Pak, Ya, memang semua itu kan keyakinan Pak. Pak Haye. Jadi coba Pak jawab ya dan tidak. Ada tidak Pak jaminan keselamatan di dalam buku Anda? Kok di buku Yang sih? berkata ketika engkau mengikuti ini maka engkau akan ke surga. Ada nggak Pak? Ya tetap ada. Cuman Dimana, kalau Pak? ditanya pasti kamu nanti besok kalau dihisab kamu ke neraka atau ke surga. Ya memang insya Allah ke surga memang jelas. Kenapa Soalnya insya Allah, kan Pak? loh iya kan tidak berani mendahului catatan Allah. Oke, syarat Karena untuk masuk surga, karena setiap manusia itu pasti ada dosa. Pasti dosa. punya dosa. Bapak berdosa? Iyalah, sedikit-sedikit pasti berarti ada Bapak dosa lah. menggenapi dong, Pak. Sekarang berarti keluar Al-Baqarah, rumah aja, bentar. Al-Baqarah 81 berarti Bapak genapin dong. Sekarang keluar rumah aja sudah lihat bukan muhrim sudah dosa. Iya, Itu Pak dosa Haye. loh itu. Pak Haye. Al-Baqarah 81 berarti Bapak genapin dong. Ya, Pak ya. Al-Baqarah 81. Betul nggak, Pak? Orang berdosa Gimana maksudnya? Orang yang berdosa yang tidak memiliki jaminan keselamatan, maka menurut Al-Baqarah 81, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kalau kekal Yang dinamakan kekal di neraka itu yang yang Islamnya itu hanya Islam yang murtad seperti Pak Kaci itu loh. Nah, itu kekal di neraka. Ada Pak jaminan? Ya seperti itu. Pak, saya kan bertanya-tanya nih, ada nggak Pak jaminannya? Ya jaminannya ya itu kalau intinya kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan menyembah Allah itu memang surga nanti. Sudah itu aja. Kalau gitu saya mau bertanya lagi Pak. Setiap sore kan saya mendengar azan tuh di TV. Dan setelah itu kan ada doanya itu. Wa ba'aku makonah mahmudanillahi wa atta innaka latudniful mi'ada. Itu ya kalau nggak salah ya. Berikanlah kepadanya tempat yang telah engkau janjikan. Kenapa masih didoain ya Pak? Itu bukan didoain. Artinya memang bersolawat itu kan. Kalau Bapak bilang berikanlah kepadanya tempat yang engkau janjikan. Artinya apa Pak? Artinya apa Pak? Kalau saya ngomong gini, Pak Haye, berikanlah saudara Aditya ini makan seperti yang engkau janjikan. Maksudnya apa ya Pak? Kalau Nabi Muhammad itu tidak usah didoakan itu sudah surga. Memang ada jaminannya Pak? Bukankah dia bilang dia sendiri? Kalau kita sesama Muslim wajib mendoakan itu memang iya. Karena semua itu kan kembali kepada diri sendiri. Pak Haye, bukan saya pernah dengar Pak. Coba jelaskan ya Pak. Semoga salah ya. Saya nanya terus ya Pak ya. Bahwa beliau pun satu pun tidak pernah nanya loh. Bukan, beliau pun tidak yakin masuk surga. Siapa yang tidak yakin? Nabi Muhammad, betul ya Pak Kaci ya? Siapa bilang? Siapa bilang enggak? Ada Nabi Muhammad dimaksum kok. Nabi Muhammad itu dimaksum. Tuh, surat 46 Al-Ahqaf ayat. Nabi Muhammad itu dimaksum. Loh, terus itu? Jadi dia tetap langsung surga, ada dosa dia. Kok itu muncul ayat itu Pak? Artinya gimana? Pak Kaci boleh jelaskan lagi Pak buat kita semua Pak. Selamat malam semuanya. Sebentar Bang Adit. Pak Kaci. Halo. Pak Kaci. Dengar nggak nih? Ya, boleh ulang lagi Pak yang tadi Pak. Soalnya ada si Aditya itu mencurigakan itu, perlu dilaporin itu. Yang tadi Pak, boleh Pak yang tadi Pak. Nggak kelihatan. Apa tadi Pak? Teks yang mengatakan bahwa Muhammad pun memiliki keraguan akan ke surga. Iya. Jadi aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku dan juga kepadamu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku.
dan aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan itu, kata Muhammad. Lah mana? Gitu. Ya, mana keterangan Nabi Muhammad masuk neraka? Ada surat 19 Maryam ayat 68, silakan baca. Mana baca? Surat 19 Maryam ayat 68, silakan dibaca. Ya, dibaca. Oke. Saya baca ya. Saya baca. Ini jelas. Ayat 68 saya bacakan. Begini. Fawarabbika lanahsyuranahum wasaitanahum lanudiranahum haula jahannam jisiyah. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Nah, terus ayat mana keterangan Nabi Muhammad masuk neraka? Itu, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah itu kan bagi orang-orang awam. Enggak, bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang masuk neraka. Ya, itu bagi orang yang sholat. Itu bagi orang yang sholat. Salah Pak, bukan iya, Pak. Karena orang itu bagi orang yang awam Pak, yang sholatnya awam Pak. Sholatnya tidak pernah Pak itu Pak. Celaka. Ingat ya ayatnya. Salah Pak itu Pak. Pemahaman Anda salah. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, jadi itu yang akan masuk neraka itu orang-orang yang sholat, bukan orang-orang yang percaya Yesus. Begitu. Ayatnya jelas. Surat 107 Al-Ma'un ayat 4. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, Anda yang suka melakukan sholat, ya Anda yang kecelaka, bukan saya. Haleluya. Saya kira bukan begitu, Pak. Salah ya, terserah Anda, bukan begitu juga terserah. Cuma saya menyampaikan ayat yang sudah diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Begitu. Anda punya tafsiran sendiri ya silahkan. Cuma saya kasih tahu kepada Anda, orang sholat itu tidak ada orang sholat 5 waktu. Jadi saya tidak bisa ngecek itu ayat itu kan artinya memang begitu apa enggak kan saya tidak tahu. Nah itulah jadi makanya percuma Anda saja tidak kalau paham Quran. Kata saya juga Anda itu cuma bisa mendebat tapi Anda tidak paham Quran. Makanya sulit. Tadi katanya kan orang yang buta. Tadi katanya tidak berdebat Pak. Enggak. Kalau ngomong dengan orang yang nggak ngerti Quran, dikasih ayat Quran juga nggak ngerti. Ini bukan mendebat, bukan. Jadi saya menunjukkan kepada Anda. Jadi ini kan secara rohani Anda orang buta. Jadi orang buta walaupun ditunjukin Toronton, bis trailer juga nggak bakal tahu. Orang buta namanya. Ini kan masalah keyakinan Pak. Jadi ya suka-suka saya Pak. Iya, ya sudah. Anda mau ke neraka juga terserah. Saya kan cuma ngasih tahu. Semua kan terserah memang. Ya udah. Kan saya mengingatkan kepada para pendengar. Jadi supaya yang mendengarkan di live ini tahu orang yang akan Yesus terus itu masuk ternyata kan orang-orang yang sholat 5 waktu. Yang sholatnya lalai. Kan tidak segampang di Kristen Pak. Enggak, kata Quran. Yesus, itu Quran yang berbicara. Langsung surga. Itu konyol Pak. Pak Haya, itu namanya konyol Pak. Percaya nggak Al-Quran itu firman Allah? Itu namanya konyol Pak. Kalau asalnya Mbak Yesus itu. Percaya nggak kalau Al-Quran itu firman Allah? Percaya nggak? Posisinya saya dikeroyok ini kok. Bukan, saya sendiri nggak ngeroyok. Kan saya cuma berdua sama Anda, nggak ada yang ngeroyok kok, orang lain diem. Enggak, Anda percaya nggak bahwa Al-Quran itu firman Allah? Saya ditanya terus Pak tadi Pak. Dari tadi saya ditanya terus tuh Pak. Bapak mau nanya silakan Pak. Lah ya, saya enggak akan nanya, cuman saya nanggapi tadi Pak Beni tadi. Cuman itu toh. Dia aja dengar aja kok gitu. Anda kan ngomong tadi ke Pak Beni. Nah, ini ada aditya, saya mau tes aditya tuh.
Kalau Islam yang tidak menjawab itu tandanya orang yang tidak mendalam ilmu Islamnya. Maka saya bertanya kepada Anda. Gini Pak. Maka saya bertanya kepada Anda, Pak Haye. Ternyata Anda juga nggak bisa jawab, berarti sama. Bukan begitu, Pak. Belebesnya. Posisinya kan tadi kan saya tidak siap, Pak. Baik. Tapi posisinya kan saya tidak siap. Nah, lain kali kalau saya masuk, saya sudah siap, ya kan? Kita bisa kita menganggap masalah dalil. Baik, kita kembali ke topik saja ya. Oke, Pak Haye. Bicara sudah Pak Haye. Kita kembali ke topik. Selamat malam semuanya. Sebentar Pak Aditya. Sebentar Pak Aditya. Oke, kembali ke topik. Saya mau tes Aditya dulu nih, Aubrey. Kemarin dia tidak bisa jawab. Saya mau tes lagi satu lagi. Dites. Sebentar dulu, kita kembali ke topik dulu. Artinya begini ya. Saya mau tes Anda dulu. Oke, saya turun dulu ya. Selamat kamu dulu. Selamat malam ya. Layak atau tidak kamu? Pak Haye. Takut sekali sama saya tuh. Tenang aja, saya akan kemana-mana. Sebentar Pak Aditya, Pak Kasih, mohon maaf sebentar. Selamat malam. Baik Pak Haye, terima kasih Pak Haye. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak. Pak Haye, salam kenal dari saya Pak ya.